Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas sedikit perintah dasar yang digunakan di command prompt atau CMD pada sistem operasi Windows. Nah, perintah-perintah ini sangat penting untuk memecahkan masalah jaringan konfigurasi sistem dan administrasi komputer. Jadi contoh yang pertama itu untuk pengelolaan layar. Di sini ada CD dan CD ini digunakan untuk mengubah direktor saat kita kerja. Misalnya jika kita ingin masuk ke direkturnya, contohnya seperti ini. Kita akan masuk ke folder Cisco pada tracker. Nah, Cisco tracker 8.2.2.2 enter. Nah, di sini sudah masuk ke folder Cisco pakai tracker. Nah, perintah selanjutnya kita masuk ke ipconfig. Nah, ipconfig ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi, memeriksa jaringan di komputer kita seperti alamat IP, terus gateway, default. Nah, ini sangat berguna untuk memeriksa suatu jaringan. Coba kita enter. Ya. Nah, ini jadi kita bisa memeriksa IP-nya. IP-nya itu 19.21.843.29-nya 255. Yang inilah kita lanjut ke IP itu ya, memberikan informasi lebih lengkap lagi seperti alamat MAC dan pengaturan DNS. Untuk semua adapter jaringan yang terpasang, nah ini sangat lengkap gitu, sangat lengkap seperti alamatnya gitu. Dan pengaturan DNS-nya, nah bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, kita lanjut ke ipconfig release. Nah, ipconfig release yang memungkinkan kita untuk mendapatkan alamat IP baru. Dengan perintah selanjutnya, nah seperti ini. Kalau kita memakai ini jadi seperti ini. Kita lanjut ke ipconfig SL. Nah, ini config atau ren ini digunakan untuk coba kita enter ya. Nah, ini dia untuk mengkonfigurasi atau memperbarui alamat IP dari komputer dari server DHCP. Jadi ini sangat berguna jika kita mengalami masalah dengan ipconfig plus DNS. Ini coba kita run. Ya, kita enter ipconfig plus DNS. Nah, ipconfig plus ini dapat membantu memberikan memperbaiki atau ya itu sudah memperbaiki masalah ketika nama domain tidak dapat diselesaikan dengan benar. Nah, seperti ini contohnya. Windows IP filters DMS enter. Nah, ini kalau kita menggunakan ipconfig SL register DNS. Nah, ini perintah ini mungkin sudah berubah gitu. Nah, kita lanjut ke perintah di sini ada ping. Nah, ping ini mengirim paket ICM KMP ke domain atau IP tertentu untuk memeriksa apakah dapat dasar gitu. Contohnya seperti ini. Kita ping detik.com. Nah, kita enter. Nah, kita tunggu sebentar. Hasilnya akan seperti ini. Jadi perintah ini mengirim paket IKMP ke domain atau IP tertentu untuk memeriksa dapat dijangkau dan mencatat waktu respon itu. Nah, ini responnya
50 ms. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu tracker. Tracker ini kita coba tracker detik.com lagi. Nah guys, tunggu, masih loading, bentar ya. Tunggu sebentar. Nah, menggabungkan fungsi dari ping dan redscat. Nah, yang ada di atas ini, jadi ini yang digabungkan memberikan analisis rute sekaligus mendeteksi kehilangan paket di setiap hub gitu. Nah, kan contohnya seperti ini. Nah, track complete. Nah, kita masuk ke net start terus minen. Nah, banyak sekali itu guys. Nah, jadi penjelasannya ini NAT ini digunakan untuk melihat status koneksi aktif, port terbuka, dan status koneksi TCP atau IP. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, active connection. Jadi di sini yang koneksi yang aktif gitu untuk memantau aktivitas jaringan. Kita lanjut ke print selanjutnya, yaitu NS up. Nah, jadi NS log up ini kita harus di sini dari keinget ke yang atas, kita harus menambahkan domain di NS log up. Ini sepertinya contohnya yaitu kita pakai detik.com lagi ya guys ya. Kita pakai detik.com biar satu. Nah, jadi yang digunakan untuk mematahkan nama domain ke alamat IP atau sebaliknya sangat berguna untuk memeriksa masalah DNS. Kelompok kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu netsh. NetSH ini adalah alat serbaguna untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan termaksud IP, DNS, dan lain-lainnya. Contohnya seperti kenapa ini. Nah, untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan termaksud IP, DNS, dan lain-lain, ini contohnya mengkonfigurasi for interface internet. Nah, kalau ini konfigurasi for interface area, ini konfigurasi for interface. Nah, yang ini pakai pakai WiFi, ini konfigurasi for interface back interface yang satu. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya, ini router. Nah, R jadi route ini untuk menunjukkan kalau nggak salah table routing yang mengontrol bagaimana data-data diraukan. Coba kita contohkan yang router print sepertinya ini guys. Jadi di sini kita dapat digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus row. Nah, sepertinya kita lanjut ke yang track. Nah, yang ini adalah net. Net ini adalah perintah memungkinkan pengelolaan sebagai layanan jaringan seperti melihat daftar akun pengguna, atau mengatur layanan berbagai file. Contohnya seperti ini, gimana ya? Net terus user. Nah, kebetulan merek laptop saya Asus VivoBook. Nah, CLS ini adalah perintah untuk membersihkan layar itu, sehingga tampilan layar kita menjadi kosong. Nah, jadi ini yang semuanya ini kalau kita pakai perintah CLS ini, maka layar yang ada di COM ini akan kosong dan lebih mudah untuk melihat perintah selanjutnya. Mungkin sekian dari perintah-perintah ini yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan. Jadi perintah-perintah ini merupakan perintah dasar tapi penting dalam administrasi sistem pemecahan masalah di masalah ini. Kita bisa lebih efisien dalam mengelola jaringan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.